وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada kesempatan kuliah ba'da subuh pagi hari ini 20 menit kata Ustaz Ghazali, insyaallah tidak lebih dari 20-an menit. Mari kita membahas surah Al-Fatihah. Yang surah ini merupakan surah yang sangat spesial. Jadi pada suatu saat ketika Nabi sedang bersama malaikat Jibril, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian muncul suara dari langit. Kemudian langit terbuka yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Kemudian Jibril mengatakan, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla." Berbahagialah, mendapatkanlah berita gembira wahai Muhammad, engkau diberikan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Maka Nabi sangat bahagia sekali, sangat senang sekali karena diberi dua cahaya yang tidak pernah diberi kepada Nabi sebelumnya. Dan tentu dua cahaya ini nanti untuk kita semuanya. Apa itu? Yaitu Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarah. Yaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Itu merupakan dua cahaya yang sangat spesial diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Lam taqra biharfin minhuma illa a'taita. Atau bisa kamu tidak membaca kedua tersebut setiap huruf kecuali diberikan. Maka di sini ada makna doa-doa dikabulkan dengan kita membaca surah Al-Fatihah dan dua surah akhir surah Baqarah. Pada hari ini kita ingin membahas surah Al-Fatihah melewati tafsir Al-Jalalaini. Itu tafsir yang dikarang oleh dua imam yang namanya kebetulan sama-sama Jalaluddin sehingga disebut dengan Jalalaini. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga tafsir ini dikenal dengan Tafsirul Jalalaini atau tafsir dua jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Suratul Fatihati, surah Al-Fatihah, Makkiyatun, dia adalah kategori yang turun di periode Mekah. Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Dia merupakan, jadi Fatihah ini as-sab'ul masani, dia 7 ayat. Cuman ada ikhtilaf di situ, apakah 7 ayat itu masuk di dalamnya al-basmalah atau tidak. Di sini sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha, berarti bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ayat pertama, dan di Quran kita biasanya bismillahirrahmanirrahim menjadi yang pertama. Wasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai seterusnya itu adalah ayat yang ke-7. Wa illam takun minha, dan jika al-basmalah bukan dari bagian surah Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jadi berarti ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah kenapa ada ikhtilaf, ada khilaf, ada yang membaca basmalah dengan suara yang keras, ada yang suara pelan bisirri, ada yang memang tidak dibaca.
ada yang tidak dibaca. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang disirri, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang memang tidak dibaca, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentang suratul Fatihah. Sebelum masuk ke suratul Fatihah satu-satu, ada hadis yang sangat indah sekali kalau kita memahami betapa spesialnya surah Al-Fatihah. Bahkan Al-Quran pun, bahkan sholat pun seakan-akan dibagi menjadi surah Al-Fatihah. Bahkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah. Maka ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis qudsi, berarti hadis yang Allah yang menyampaikan melewati nabinya. Allah berfirman dalam hadis ini, "Qassamtus salata baini wa baina abdi qismaini atau nisfaini." Aku membagi salat, nanti salat ini tentu maknanya Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Bagian pertama untukku, bagian kedua untuk hambaku. Ini saking spesialnya Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, kalau kita sholat, kalau kita memahami hadis ini akan nikmat sekali. Karena ketika kita sholat, membaca Al-Fatihah, Allah bagi menjadi dua bagian. Maka ketika wa idza qala al-'abdu, ketika kita dalam sholat membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Jadi ketika kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung menjawab, Asna alayya abdi, hambaku, sama artinya, memberikan pujian kepadaku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, Majjadani abdi. Atau dalam yang lain Allah menjawab, Fawwadha ilayya abdi, hambaku mengagungkan, atau hambaku menyerahkan kepadaku. Ketika kita masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku dan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apapun yang diminta aku berikan. Ini kalau kita mengerti makna ini, pasti akan gemetar hati kita. Karena ketika sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku dan hambaku, dan apapun yang hambaku minta pasti aku berikan. Kita kalau sadar ini bisa nggak terus itu. Karena yang kita minta banyak sekali. Minta apa ini? Maka langsung diberi doa yang terbaik yang diperlukan oleh kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, seperti para nabimu, seperti siddiqin, seperti orang-orang soleh. Aku ingin seperti mereka ya Allah. Karena kadang yang kita perlukan di dunia ini adalah petunjuk. Hidup ini adalah pilihan-pilihan. Yang kita ingin adalah Allah beri petunjuk yang kita tahu, kemudian yang kita pilih inilah yang terbaik untuk kita, yang mengantarkan kita kepada ridha Allah, yang mengantarkan kita kepada surga Allah. Jalan ini adalah jalan-jalan yang diberikan oleh Allah kepada yang telah diberikan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, dan lain sebagainya.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini kalau dalam tafsir Al-Jalalain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim ditafsirkan di sini adalah wahumul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan yang dimaksud dhalin di sini adalah humun nasor, orang-orang Nasrani. Karakternya maksudnya. Jadi karakter Yahudi itu adalah maghdub alaihim. Orang yang tahu, orang yang ngerti, orang yang faham, tapi memang menentang apa yang difahami. Tahu, tapi menentang apa yang diketahui. Sedangkan dhalin ini adalah orang-orang yang memang dia tersesat. Dia salah ilmunya, memang dia tidak tahu. Maka lebih mudah sebutnya mengajak orang-orang Nasrani kepada Islam dibanding orang Yahudi. Karena Yahudi ini ngerti betul Nabi Muhammad semengerti-mengertinya. Tapi memang maghdub alaihim. Mereka mengingkari. Mereka tidak mau dan seterusnya. Ini karakteristik daripada al-maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama mendalami suratul Fatihah. Ini sudah 15 menit. Sudah 10 menit. Tadi diwanti-wanti oleh Ustaz Ghazali, jangan lebih dari 20 menit. Bahaya kalau nanti tidak mau ngaji lagi terlalu lama gitu kan. Baik, kita artikan satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumlatun khabariyatun qusida bihi sana'u 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqqun li ayyahmaduh wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqi. Kalau diartikan sederhana biasanya kita alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini adalah jumlah khabariyah. Nah, dalam bahasa Arab itu kita belajar ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Ada jumlah itu, apa bahasa Indonesianya itu? Sentence bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya itu kata ya. Kalimat. Dia kalimat khabar. Kalau kalimat khabar ini berarti dia bukan perintah, dia bukan larangan, tapi dia adalah yang mengandung benar salah. Tentu karena ini berita dari Allah, pasti benar. Alhamdulillah. Bunyinya bukan ahmadullah, bukan nahmadullah, tapi memakai jumlah ismiyah. Alhamdulillah. Namanya pujian itu yang milik Allah. Maka kalau diartikan segala puji milik Allah. Karena mau dipuji atau tidak dipuji, mau kita lafalkan pujian kepada Allah atau tidak kita lafalkan, hakikatnya semua pujian itu untuk Allah. Mau disebutkan atau tidak disebutkan. Itulah kenapa sirnya tidak ahmadullah. Karena kalau ahmadullah, saya memuji Allah, berarti yang lain bisa jadi tidak memuji Allah. Tapi di sini kalimatnya alhamdulillah. Pujian itu yang milik Allah. Karena kalau kita fikir-fikir, semua yang kita nikmati, ya semuanya dari Allah. Kita bisa ke masjid hari ini, semua karena Allah. Diberi nafas, masih bernafas, diberi kekuatan kaki, diberi kekuatan mata. Allah jadikan mata kita sakit saja pagi ini nggak sampai kita. Allah jadikan sesak nafas saja tidak sampai kita. Jadi semua yang kita alami ini alhamdulillah. Sampai di makom ini saja, kita menyadari ini saja, sebetulnya sudah cukup bagi kita orang mukmin. Alhamdulillah. Tapi banyak kita yang kadang nikmat datang tidak mampu menyadari betapa itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Waktu zaman Covid kemarin, ada orang yang sampai keluar uang banyak hanya untuk beli tabung oksigen, membantu pernafasan karena nafasnya sesak. Kita setiap detik, setiap hari gratis oksigen dari Allah, mudah bernafas, nggak bawa tabung kemana-mana.
Was-subhi idza tanaffas, bangun subuh seger sekali. Tapi kita nggak pernah merasa betapa mahalnya ini yang diberi oleh Allah. Mosok harus sakit dulu, harus nafas sesak dulu, perlu tabung kita bawa kemana-mana, baru kita sadari, ya Allah, nikmat punya nafas yang sehat. Sekarang ini kita nggak perlu tabung bernafas. Alhamdulillah, ini aja sulit kita bersyukur. Alhamdulillah, nikmat yang Masya Allah luar biasa. Covid kemarin, ya Allah, betapa mahalnya bernafas, betapa mahalnya bernafas. Alhamdulillah. Rabbil alamin, ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullin minha yutlaqu alaihi alam. Yuqal alamul insi. Apa Ghazali WA gitu. Sudah habis ya waktunya. Jadi ini 3 menit lagi. Ini ada yang menarik di sini. Rabbul alamin, yang memiliki alam ini. Ini memang agak alamin dari kata-kata alam, tapi yang Allah pilih di sini adalah alamin dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim biasanya identik dengan jamak yang untuk manusia, yang untuk kita manusia, ya malaikat. Menandakan apa? Betapa alamul insi, alam manusia, alamul jinni ini mendapatkan perhatian yang spesial dari Allah. Sebetulnya Allah adalah Rabbu semua alam. Ya, alam tumbuhan, alam semua, tapi yang disebutkan khusus alamin, yaitu alam manusia, alam jin, karena memang yang dipasrahi alam oleh Allah ini ya kita manusia. Bukan tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Maka kita disebut khalifatullah fil ardi, yang Allah titipkan bumi ini. Maka bumi ini Allah tashir, sakhara, Allah tundukkan kepada kita. Kenapa ayam kalau dikasih makanan dia datang, bisa kita pegang, bisa kita sembelih, bisa kita makan. Bayangkan kalau alam seperti manusia, ayam seperti manusia. Dipanggil, wah ini kayaknya mau diakali saya nih. Sekarang kamu kemarin ngakali teman saya, sekarang nggak bisa. Dia bisa lompat lari, nggak bisa kita kejar. Tapi tidak, memang Allah tundukkan kepada kita. Semuanya diperuntukkan kepada kita. Sebagai kita khalifah, diberi kemampuan yang mampu menundukkan. Tapi di satu sisi ini adalah ujian kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, ini fungsi khalifatullah fil ard. Rabbul alamin, cepat saja. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini indah sekali di sini. Allah yang memiliki alam ini, yang memelihara alam ini, yang sifat yang Allah kenalkan yang paling utama yang dikenalkan kepada kita, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang lagi pengasih. Jadi tolong kalau melihat berprasangka kepada Allah, kedepankan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah paling tidak suka kepada hamba yang putus asa. Wala ta'sau min rahmatillah. Paling tidak suka kepada hamba yang tidak bersyukur, putus asa kepada rahmat Allah. Karena rahmat Allah selalu terbuka kepada siapapun. Bahkan ketika kita naudzubillah dalam kondisi melakukan kemaksiatan, Allah buka pintu taubat, pintu untuk kembali. Maka tidak ada kecuali kita mestinya merasa nikmat karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang Allah kenalkan. Allah tidak mengenalkan awal-awal Al-Aziz, Al-Jabbar. Tidak dikenalkan yang maha perkasa, yang maha kuasa. Tidak, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang ingin Allah kenalkan, dan memang begitulah dalam kehidupan kita, Ar-Rahman Ar-Rahim.
Malik Yaumiddin. Ini yang saya sering kalau sampai ke Malik Yaumiddin ini kadang nggak kuat. Karena Malik Yaumiddin artinya adalah raja. Nah, kalau di ininya cara membacanya dua. Kalau kita dengar qiraat, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin berarti artinya Malik, dia raja. Raja hari Yaumiddin. Hari akhir nanti, hari pembalasan, hari ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah dengan aneka ragam bentuknya. Ada yang dihidupkan lagi, perutnya besar sekali, lebih besar dari semua yang lain. Saking besar perutnya, nggak bisa jalan, gelinding dengan perutnya, gelinding. Kemungkinan di dunia dia makan makanan yang tidak halal. Ada orang yang dihidupkan di Yaumul Mahsyar yang kepalanya yang paling besar. Jadi kepala besar di antara yang lain. Maka nanti gelinding dengan kepalanya. Di dunia mungkin dia terlalu besar kepala. Naudzubillah, mungkin ini nanti penyakitnya orang-orang yang Allah titipkan harta, titipkan ilmu, titipkan tahta. Itu nanti ngerinya kadang besar kepala. Dihidupkan oleh naudzubillah, kepala lebih besar dari yang lain, gelinding pakai kepala kita, padahal ketika itu matahari seakan-akan sejengkal kita, saking panasnya. Sudah panas seperti itu, kepala lagi yang menjadi alat kita gelunding. Ya Allah, naudzubillah, apa gelunding, apa namanya? Ini orang Madura masalahnya, Mas. Oh, berjalan gitu, ya Allah. Itu. Nah, kenapa di sini disebutkan oleh Allah Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan nanti? Bukankah sekarang pemilik dunia ini juga Allah? Bukankah raja yang sesungguhnya di kehidupan ini bukannya Allah juga? Kenapa Allah sebutkan nanti di akhirat akulah rajanya? Memang sekarang bukan Allah rajanya. Tentu sekarang Allah juga hakikatnya raja. Cuman sekarang ini banyak kita yang dihijab. Banyak yang kita nyangka bahwa rajanya itu. Bukan Allah. Banyak kita yang nyangka rajanya itu harta. Banyak kita yang nyangka raja itu tahta itu. Banyak kita yang nyangka raja itu fulan itu. Banyak yang kita nyangka raja itu dia itu. Padahal hakikatnya raja. Tapi nanti di Yaumul Mahsyar, nanti di hari akhir, hari kita dihidupkan kembali, di situ sudah tidak kelihatan yang kelihatan raja-raja tadi. Tidak bisa ada orang satupun yang bisa sombong sok-sokan lagi. Di situ baru kelihatan betul siapa yang sesungguhnya raja, siapa yang sesungguhnya pemilik. Maka kalau sudah sampai di sini, apa yang kita lagi harapkan? Allah yang memiliki alam ini, Allah yang Maha Rahman Rahim, Allah yang nanti memiliki hari pembalasan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mau kemana lagi kita? Maka yang ada adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku pasrah. Hanya kepadamu aku beribadah. Dan untuk beribadah pun ya Allah, iyyaka nasta'in. Udah, aku juga pasrah minta bantuanmu ya Allah. Saya hanya begini ini, hambamu ya begini, engkau lebih tahu tentang hambamu. Aku pasrah pol-polan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku meminta tolong. Ini sudah selesai ini. Sudah di warning ini. Cepat-cepat saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk, arsyidna ilaihi siratal ladzina an'amta wa yubdalu anhu siratal ladzina an'amta alaihim. Beri petunjuk ya Allah dengan hidayah sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat.
Kenapa Allah sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Seperti nabimu, orang-orang soleh yang telah mendahului. Karena kalau orang yang masih hidup, belum tentu dia, kita lihat sekarang, oh soleh ini. Belum tentu besok dia soleh. Maka contoh paling bagus ya, yang sudah jelas-jelas an'amta alaihim. Ya para nabi, para syuhada, siddiqin. Itulah contoh-contoh yang patut kita contoh dan kita ingin di jalan mereka. Terakhir, Bapak Ibu atau Ibu-ibu, Ibu-ibu ingin nggak seperti yang Allah berikan nikmat kepada Sayyidah Aisyah? Mau nggak? Kadang-kadang mungkin mau, tapi kalau ngelihat ujiannya kok kayaknya berat. Jangan-jangan malah kok berat sekali gitu. Sayyidah Aisyah niku tinggal dengan Nabi yang rumahnya Masya Allah. Ya sholat di situ, masak di situ, tidur di situ. Pripun dapat suami yang punya rumah kecil, sholat di situ. Bahkan ketika Nabi sholat tahajud, itu dikisahkan, kakinya Sayyidah Aisyah itu tidur di depannya Nabi. Ya memang tidur di situ ya sholat di situ. Bukan kayak orang zaman sekarang yang rumahnya besar, ada tempat sholat sendiri, tapi nggak pernah dipakai. Ada sajadahnya, ada tasbihnya. Wah, pokoknya lengkap lah. Bagus niatnya. Bagus niat. Nabi sholatnya di situ, ya masak di situ. Kadang Sayyidah Aisyah, Nabi mau sujud baru diginikan, baru kakinya ya Allah. Kadang Nabi tanya pagi-pagi, ada sarapan boten? Nabi jawab, boten wonten. Sayyidah Aisyah jawab, boten wonten. Ya kalau gitu saya puasa. Bayangkan kalau ditanya suami sekarang, Bu, wonten sarapan? Sarapan? Ngasih uang enggak? Wah gitu, Allahu Akbar gitu. Ya Allah, sarapan. Insya Allah kita tidak, insya Allah ujian kita nggak sampai seperti Sayyidah Aisyah. Tidak sampai. Nikmatnya insya Allah nggak sampai. Nikmatnya lebih banyak dari yang Allah berikan. Ya, tidak sampai ujiannya seperti ummul mukminin, ummahatul mukminin. Maka kadang-kadang itu pun kita sulit untuk bersyukur. Kurang aja. Maka kalau ngelihat apa yang diberikan Allah, lihat yang sudah Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Insya Allah akan banyak syukurnya. Lihat Sayyidah Aisyah, lihat Sayyidah Hafsah. Pernah Sayyidah Umar, pernah sahabat itu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, pingin usul gajinya dinaikkan. Karena gajinya Sayyid Umar bin Khattab ini kecil sekali, pas-pasan. Padahal khilafah sudah sangat luas sekali, menaklukkan Persia, sebagian Romawi. Baitul Mal sangat banyak sekali. Para sahabat kasihan, ya Allah kasihan Sayyidina Umar ini. Ini sudah khalifah, negaranya sudah besar. Pendapatannya segitu-gitu. Bahkan kadang untuk beli baju anak aja nggak kuat. Beli baju anak aja nggak kuat. Mau usul naikkan gajinya. Kalau sekarang pejabat dinaikkan gaji kan senang sekali. Ini sahabat mau usul takut ke Sayyidina Umar. Nanti dimarahin ini usul naik gaji. Apa caranya? Akhirnya sahabat ngomong, kita nggak mungkin berani ngomong langsung ini. Yuk kita ngomong lewat Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ini adalah istri Nabi yang juga adalah putri dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini mertuanya Nabi. Abu Bakar itu juga mertua Nabi. Jadi biasa. Jadi sahabat Nabi juga mertua Nabi. Ustaz Ghazali nanti mungkin mertua dari sahabat gitu. Jadi mungkin itu sangat mungkin. Jadi sangat mungkin. Jadi saling. Jadi mertua. Hanya Hafsah menyampaikan ke Sayyidina Umar, ya mungkin wahai bapakku, ini para sahabat mengusulkan supaya gajimu dinaikkan. Mestinya senang kan? Alhamdulillah, ini yang saya tunggu-tunggu. Mestinya gitu. Sayyidina Umar marah. Siapa itu sahabat itu? Siapa? Mau saya marahi kan? Nggak tahu diri, usul. Terus nanya kepada Sayyidah Hafsah, engkau kan istri Nabi. Engkau tahu kan bagaimana hidupnya Nabi. Aku ingin seperti itu. Coba kamu jelaskan kepada aku, bagaimana tidurnya Nabi? Iya, Nabi punya selimut
Yang kalau musim panas selimutnya dilipat 4 supaya agak tebal, supaya tidurnya agak nyaman. Tapi kalau musim dingin dilipat 2, yang lipatkan yang lain untuk menutupi tubuhnya. Saking hanya itu yang bukan kasur empuk. Hanya selimut Nabi. Tapi itu pun ketika sholatnya lama sekali sampai pegel-pegel sampai kelihatan bengkak-bengkak, ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholatnya segitunya sampai bengkak-bengkak? Engkau kan Nabi, sudah dijamin surga. Kenapa sholatnya seperti itu? Apa jawaban Nabi? Alam akun abdan syakuro. Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Aisyah. Nabi sangat bersyukur sekali. Kita sudah diberi nikmat sebanyak ini. Alhamdulillah saja kadang sulit sekali. Ini mungkin pelajaran kita mendalami lagi surah Al-Fatihah. Yang ini terus akan kita baca. Semakin kita menyadari membaca Al-Fatihah dalam sholat, semakin nikmat rasanya sholat. Semakin kemudian hanya seperti bacaan ritual, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya selesai sholat ya selesai gitu. Kayak nggak ada rasa apa-apa. Maka nikmati dengan cara salah satunya memahami bacaan, dan itu akan rasa sholatnya menjadi berbeda. Kami kira itu, mohon maaf ini sudah melebihi waktu yang digariskan oleh Ustadz Ghazali. Semoga nanti waktu ketemu di Unida dimaklumi. Ya, dimaklumi agak molor-molor dikit. Saking senangnya berjumpa dengan jamaah masjid Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali yang pengarang Ihya atau bukan Ustadz Ghazali ya, bukan Imam Ghazali. Baik, kami kira itu. Mohon maaf ada salah kata. Bila taufiq hidayah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.